أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Remembrance of Allah is the highest form of divine worship. The topic of dhikr or remembrance of Allah is the most Topik zikir kepada Allah adalah topik yang paling penting, yang paling agung, dan yang paling besar, serta paling utama yang harus kita tekuni. Karena ini merupakan zikir, yaitu mengingat zat yang paling agung, yang merupakan Tuhan langit dan bumi, dan juga Tuhan bagi semua makhluk. Zikir ilahi adalah mengingat zat yang menciptakan makhluk dan pencipta semua manusia. Mengingat Allah, Maha Suci Dia, dan Maha Besar kedaulatannya, dan terpujilah namanya. Sesungguhnya, zikir kepada Allah adalah bentuk ibadah yang paling baik. Melalui zikir ilahi, hati orang-orang yang beriman menemukan ketenangan. Jiwa mereka menjadi tenang, keyakinan mereka meningkat, dan iman mereka bertambah. Zikir ilahi berarti kebahagiaan dan merupakan jalan menuju kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ia akan membawa kepada setiap jenis kebaikan, kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, dan ketenangan di dunia ini dan juga di akhirat. Saudara dan saudari terkasih, dengan diliputi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kerendahan hati yang sangat, saya berbicara kepada Anda semuanya berkenaan dengan topik zikir ilahi. Saya merasa sangat rendah diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi saya kesempatan untuk berbicara di ruang yang luas ini. Topik yang sulit untuk ditangani secara menyeluruh dalam keterbatasan waktu yang tersedia. Sebuah topik yang membuat kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Topik yang ketika ditindaklanjuti akan membuat setiap individu meningkatkan hubungan yang benar dan sejati dengan Tuhan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menyebabkan ketidaksenangannya. Kemudian mengadopsi kemurnian dan kebenaran. Tuhan yang Maha Kuasa kemudian juga akan menjalin hubungan dengan orang seperti itu dan memberinya kedekatan dengannya. Ayat Al-Quran yang baru saja saya baca adalah surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat yang ke-46. Allah Ta'ala memerintahkan hadrat Rasulullah SAW untuk bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah adalah sesuatu yang besar. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memerintahkan kita untuk menyampaikan dan membaca Al-Quran, menjalankan sholat, dan mengingat Allah untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan untuk membantu kita bangkit secara moral dan spiritual. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan zikir, mengingat Allah sebagai bentuk ibadah yang paling baik dan paling mulia. Saudara dan saudari terkasih, saya menganggap perlu untuk memberitahu kepada Anda bahwa topik ini adalah topik yang paling penting. Jadi tolong dengarkan dengan penuh perhatian. Zikir atau mengingat Allah Ta'ala merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari berkah jasa salenah ini.
Setiap anggota yang tulus diharapkan untuk memenuhi maksud dan tujuan dari jalsah ini, yang menurut Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak boleh dianggap sama dengan pertemuan duniawi biasa. Melainkan perkumpulan yang diberkahi ini adalah sedemikian rupa bahwa ia didasari oleh dukungan murni pada kebenaran dan penyebaran agama Islam. Batu pondasi jemaat ini telah diletakkan oleh Allah Ta'ala yang Maha Kuasa sendiri, dan bangsa-bangsa telah disiapkan yang akan segera datang dan bergabung. Ini karena ini adalah pekerjaan dari Yang Maha Kuasa itu, yang baginya tidak ada hal yang mustahil. Selain itu, Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwa ketika seseorang duduk di pertemuan orang-orang yang soleh, dia mendapatkan manfaat darinya, bahkan tanpa mendengarkan hal-hal yang dikatakan di sana atau bertindak di atas hal-hal tersebut. Riwayat ini berbunyi sebagai berikut. Adalah beberapa malaikat berpangkat tinggi yang selalu bergerak mencari orang-orang yang berkumpul untuk tujuan mengingat Allah. Ketika mereka tiba di sebuah pertemuan yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat mulai bergabung dengan mereka, membentangkan sayap mereka di atas mereka, menaungi satu sama lain sampai ruang antara bumi dan langit terdekat dipenuhi dengan kehadiran mereka. Kemudian Yang Maha Kuasa bertanya kepada mereka, "Dari mana asalmu?" Mereka menjawab, "Kami berasal dari beberapa hamba-Mu yang mengagungkan-Mu, memuji keagungan-Mu, menyatakan keesaanmu, memuliakan-Mu, dan memohon kepadamu." Kemudian Yang Maha Kuasa bertanya, "Apa yang mereka minta dariku?" Para malaikat berkata, "Mereka memohon kepadamu surgamu." Kemudian Allah bertanya, "Apakah mereka tidak melihat surgamu? Bagaimana jika mereka telah melihat surgaku?" Seru Allah, "Mereka juga berpaling kepadamu." Lanjut para malaikat. Kemudian Hadrat Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu majlis tanpa mengingat Allah dan tidak mengucapkan salawat kepada nabinya, melainkan mereka akan mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala. Jika Allah berkehendak, Dia akan menghukum mereka, dan jika Dia berkehendak, Dia akan memaafkan mereka." Memang, ketika kita membaca literatur jemaat dan literatur Islam lainnya, seperti Tazkiratul Aulia, sebuah buku yang ditulis oleh Fariduddin Attar, seorang penyair Persia dan Sufi tentang kehidupan Sufi terkenal dan keajaiban mereka, kita temukan cerita yang luar biasa dan indah tentang orang-orang soleh dan suci yang ada di sepanjang sejarah, dan bagaimana mereka menghabiskan hidup mereka siang dan malam dalam mengingat Allah. Saudara-saudaraku tersayang, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Perhatikanlah, apakah para sahabat Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah Ta'ala meridhoi mereka semua, menang atas orang-orang kafir karena mereka dirampas oleh kehidupan yang mewah dan makanan dan minuman yang lezat? Tentu saja tidak. Telah dibuatkan dalam kitab suci sebelumnya bahwa mereka akan berdiri dalam doa di malam hari dan sering berpuasa di siang hari. Mereka akan menghabiskan malam mereka dalam mengingat Allah dan dalam merenungkan diri mereka. Bagaimana lagi mereka menghabiskan hidup mereka?" Dia juga menyatakan sebagai berikut, "Tujuan sebenarnya dari mengingat Allah adalah agar seseorang tidak pernah mengabaikan Allah yang maha tinggi dan harus terus-menerus menganggapnya hadir, sehingga ia akan tetap aman dari dosa." Tertulis dalam Tazkiratul Aulia bahwa seorang saudara yang sedang melakukan jual beli barang-barangnya senilai Rp7.000 tidak meninggalkan Allah walau sesaat. Menjelaskan ayat Al-Quran berikut ini, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." It's mentioned in the Holy Quran. Disebutkan dalam Al-Quran, "Wahai hambaku, ingatlah aku dan jangan lupakan aku. Aku juga tidak akan melupakanmu dan aku akan menjagamu. Bersyukurlah kepadaku dan hargailah nikmat yang telah aku berikan kepadamu dan janganlah kamu menjauhinya." Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa meninggalkan zikir ilahi atau mengabaikannya adalah dosa.
Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa pada saat Anda mengabaikan Allah, maka pada saat itu juga Anda menjadi orang kafir. Waktu sholat 5 waktu hanyalah pengingat agar orang harus selalu menjaga diri, agar mereka senantiasa tenggelam dalam cinta Allah Ta'ala dan tidak boleh melalai. Untuk mengingat Dia di semua kesempatan adalah manusiawi dan Anda sepenuhnya mengandalkan Dia. Sangatlah penting bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diingat sebanyak-banyaknya, seperti yang telah diperintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. O ye who believe, remember. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nabi SAW diriwayatkan telah mengatakan dalam hal ini, lakukanlah zikir sebanyak-banyaknya, sehingga orang mungkin menganggapmu sebagai orang yang gila. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota untuk senantiasa berzikir dalam segala keadaan, baik siang maupun malam, apakah di hutan ataupun di laut, apakah bepergian atau sedang berhenti, apakah dalam kemakmuran atau kemiskinan, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Oleh karena itu, penting untuk mengingat Allah Ta'ala tidak hanya di masjid dan pertemuan-pertemuan keagamaan saja, tetapi juga di rumah-rumah kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyamakan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dengan orang yang hidup, dan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala seperti rumah yang hidup. Dan Dia menyamakan orang yang tak berzikir kepada Allah dengan orang yang mati, dan rumah orang yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala seperti rumah orang mati atau seperti kuburan. Nabi SAW bersabda, perumpamaan rumah yang di dalamnya Allah diingat dan rumah yang di dalamnya Allah tidak diingat adalah seperti yang hidup dan yang mati. Oleh karena itu, adalah kewajiban bagi kita untuk melakukan zikir dan mengingat Tuhan kita di rumah-rumah kita, mendirikan sholat dan juga membaca Al-Quran. Memang, kita menemukan bahwa rumah-rumah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jarang diingat dan mereka penuh dengan hiburan dan omong kosong. Rumah-rumah ini dipenuhi dengan alat-alat hiburan dan kejahatan dan suara-suara dusta. Mereka adalah rumah-rumah mati, rumah-rumah yang hancur total. Rasulullah SAW bersabda bahwa rumah-rumah seperti itu hanya dihuni dan dikunjungi oleh orang-orang fasik. Adapun para malaikat, mereka tidak akan memasuki rumah-rumah seperti itu, melainkan rumah-rumah seperti itu menjadi surga bagi setan, dan yang memasukinya akan datang berulang kali. Akibatnya, kebaikan menjauh dari rumah seperti itu dan kejahatan meningkat. Masalah muncul berturut-turut, bencana meningkat, dan segala jenis maksiat terjadi di dalamnya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut. Dan barang siapa berpaling dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pemurah, kami angkat baginya setan yang menjadi pendampingnya. Surat Az-Zukhruf ayat ke-36. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi setiap umat Islam untuk melakukan zikir. Dan di zaman ini, para sufi telah menemukan banyak bentuk zikir yang baru, membuat banyak umat Islam semakin menjauh dari Islam. Karena semua bentuk zikir seperti itu adalah bid'ah yang bertentangan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga petunjuk dari Nabi suci sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, alih-alih memperkuat kerohanian mereka, hal itu justru melemahkan dan merendahkan mereka. Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan saat menjelaskan ayat Qul ati'ullaha wa rasulah fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kalian mengikuti saya, kalian akan mengembangkan kemampuan untuk menghancurkan berhala batin kalian dan memurnikan hati kalian dari banyak berhala yang menghuninya. Tidak perlu bertapa 40 hari untuk memurnikan jiwa Anda. Para sahabat Rasulullah SAW tidak melakukan pertapaan seperti itu atau melakukan zikir yang dilakukan oleh sufi-sufi zaman ini atau terlihat dalam praktik meditasi nafi isbat dan seterusnya.
Justru sebaliknya, mereka memiliki sesuatu yang sama sekali berbeda. Mereka asyik dalam ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemimpin sufi dan pewaris tempat-tempat suci di seluruh Punjab dan di seluruh India menganggap ketinggian pemahaman dan keunggulan ilahi mereka terbatas hanya pada lagu-lagu huwa hak dan memasang slogan dan bergantungan terbalik. Akrobat ini tidak ada hubungannya dengan hubungan sejati antara pengabdian manusia atau ubudiyat dan keilahian Tuhan atau uluhiyat. Karena jika ikatan sejati ini ada, ia memancarkan cahaya dan kecemerlangan, menghasilkan kesenangan yang tidak dapat dibandingkan dengan kegembiraan lainnya. Hadrat Masih Maud Al-Salam berkata, Anda akan melihat orang-orang tertentu yang diliputi perasaan gembira dengan gembira saat mendengarkan syair dan Before that, I want to say the promised Messiah ﷺ said about the Holy Quran, there was a time when we thought the Holy Quran was alive, like the staff of Musa suara hilang. But when we gave a second thought to the matter, then we found out that not only was it alive, every single word in it had also... Dalam bentuk zikir seperti hipnotisme, mesmerisme, berteriak Allah, Allah, dan melompat tiba-tiba, menari, bermusik, berteriak begitu keras sehingga kedamaian seluruh lingkungan dan ibadah semua orang di dekatnya terganggu, atau memukul dada dalam upaya untuk membuat suara yang keluar dari jiwa pada kenyataannya adalah bentuk sesat dari zikir. Faktanya semua kesenangan yang diperoleh darinya adalah bentuk kesenangan yang dibuat-buat dan tidak ada hubungannya dengan kerohanian. Itu tidak mensucikan individu, juga tidak membawanya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin terlalu mendalam mengenai hal ini, namun saya ingin menekankan pentingnya salat dalam jemaat ini sebagai zikir. Seperti yang kita ketahui, Hadrat Rifatul Masih Al-Khamis secara khusus menekankan hal ini ke seluruh anggota di jemaat ini di masa kekhalifahan beliau. Bahkan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anha dalam Jelas As-Salana 1914 menyatakan sebagai berikut tentang sholat 5 waktu. Bahwa sholat diberikan prioritas tertinggi dalam Al-Quran. Ini adalah ringkasan doa yang mengembangkan cinta kepada Allah Ta'ala. Dan melalui penerimaan permohonan seseorang itu menjadi jalan untuk bimbingan dan kemajuan mereka. Salat telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai zikir, di mana Allah Ta'ala berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Saudara-saudara terkasih, jauh menyangkut nawafil atau sholat sunnah, kita harus merenungkan kata-kata suci Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau bersabda, seberapa tinggi derajat orang yang dianggap suci atau wali oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala telah menyampaikan janji ini melalui lisan Rasulullah SAW yang mulia. Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa melalui ibadah nawafil, seorang temanku atau wali mencapai kedekatan denganku, sehingga aku menjadi telinga yang dengannya dia mendengar, aku menjadi mata yang dengannya dia melihat, aku menjadi tangan yang dengannya dia memegang, kaki yang digunakannya untuk berjalan. Ketika dia meminta kepadaku, aku mengabulkan keinginannya, dan ketika dia meminta perlindunganku, aku memberinya perlindungan. Meaning that Allah the Almighty states here that through voluntary worship a friend of mine attains such a nearness to me that I... Seberapa tinggi derajat orang yang dianggap suci atau wali oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menyampaikan janji ini melalui lisan dari Rasulullah SAW yang mulia. Hadis ini menjelaskan bahwa para wali Allah menyempurnakan kewajiban agama mereka melalui pelaksanaan ibadah nawafil. Misalnya selain zakat, mereka juga bersedekah.
Allah Ta'ala menjadi teman orang-orang seperti itu dan menyatakan bahwa hubungan ini tumbuh menjadi keintiman sedemikian rupa sehingga dia menjadi tangan, kaki, dan lain-lain. Kemudian selain itu, bentuk nawafil lainnya untuk mencapai kedekatan dengan Allah Ta'ala dengan mengucapkan zikir subhanallah, alhamdulillah. Patut disebutkan bahwa tasbih ini atau merupakan bentuk zikir-zikir lainnya, yaitu tasbih, tahmid, dan juga takbir. Perlu juga disampaikan bahwa Nabi Suci SAW menekankan bahwa kata-kata zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah, sedangkan doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Doa yang paling baik adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan kata-kata zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Saudara-saudara tersayang, mengenai la ilaha illallah, Hadrat Masih Maud SAW bersabda, "Saya baru saja menyatakan bahwa keesaan Tuhan hanya terwujud sepenuhnya ketika seorang individu menganggap satu-satunya wujud Tuhan sebagai pemberi segala keinginan dan obat untuk setiap penyakit." Inilah tepatnya arti dari la ilaha illallah. Tidak diragukan lagi kenyataan dan kebenarannya bahwa sampai seseorang tidak sepenuhnya mematuhi keesaan Tuhan, mereka tidak mengembangkan perasaan cinta dan hormat kepada Islam. Huzur menulis sebagai berikut, "Dapatkah Anda dengan sengaja melemparkan ke dalam api anak Anda yang Anda cintai? Lalu bagaimana dengan Tuhan yang seluruhnya adalah cinta akan melemparkan orang-orang yang mencintainya ke dalam api dan setiap partikelnya tenggelam dalam cintanya?" Berkenaan dengan sholawat, di dalam surat kabar Al-Fazl, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu mengatakan sebagai berikut, bersolawat kepada Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam harus dibaca di waktu luang seseorang, sementara seseorang tidak terlibat dalam kegiatan lain. Tidak perlu menentukan nomor berapa kali seseorang dapat bersolawat. Lebih baik membacanya di malam hari. Batasannya adalah selama ada keinginan dalam hati, maka teruslah bersolawat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." Hadrat Masih Maud SAW bersabda, "Jemaat kita tidak boleh kehilangan harapan. Saya percaya bahwa tanpa dukungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, seseorang tidak dapat menggerakkan jarinya. Akan tetapi, adalah tanggung jawab manusia untuk berusaha dan berusaha sejauh mungkin. Dan ia juga harus mencari kemampuan untuk melakukannya dari Tuhan, untuk melakukannya semata-mata demi Tuhan. Dia tidak boleh kehilangan harapan kepada Tuhan, karena orang beriman tidak pernah kehilangan harapan." Dalam hal ini, Allah Ta'ala menyatakan dirinya bahwa janganlah putus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Sekarang saya ingin mengakhiri pidato ini dengan menyebutkan secara singkat pentingnya menegakkan institusi khilafat, karena Al-Quran menggambarkan hubungan antara khilafat dan zikir kepada Allah. Betapa indahnya jemaat ilahi ini yang ditanam oleh Allah Ta'ala sendiri. Melalui khilafat, Allah Ta'ala telah menyatukan hati para Ahmadi dengan cinta yang sedemikian rupa sehingga mereka menjadi satu tubuh. Dengan perantaraan khilafat dan melalui rahmat ilahi, Islam telah membuat kemajuan di masa-masa seperti yang terus terjadi hari ini.
dan akan terus berlangsung selama bertahun-tahun dan berabad-abad yang akan datang. Insyaallah, amin. Hanya khilafatlah yang menyatukan hati kita. Tidak ada kehidupan kerohanian tanpa adanya institusi khilafat. Saudara-saudaraku, bacalah dan kenalilah sejarah Islam. Ini adalah cara untuk lebih memahami, menaati, dan menghargai khilafat. Sebuah bangsa yang tidak mengenal catatan sejarahnya tidak akan pernah bisa maju ke arah kemajuan. Pengetahuan tentang sejarah membimbing kita menuju banyak tujuan yang lebih tinggi lagi. Dalam Tarikhut Tabari, volume 5 halaman 154, kita membaca bahwa Hadrat Utsman radhiyallahu anhu menulis surat kepada orang-orang yang datang untuk menunaikan ibadah haji. Intinya adalah sebagai berikut. Saya menarik perhatian Anda kepada Allah Ta'ala dan mengingatkan Anda tentang nikmatnya. Pada saat ini orang-orang tertentu membuat kerusakan dan terlibat dalam upaya untuk memecah belah Islam. Namun orang-orang ini bahkan tidak mempertimbangkan bahwa Tuhan sendirilah yang mengangkat khilafat. Seperti yang Dia berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah has promised to those among you who believe and perform good deeds that He will surely make them. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan juga yang beramal soleh bahwa Dia akan memilih khilafat di antara kalian. Apabila mereka tidak menghargai pentingnya persatuan, padahal Allah Ta'ala telah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Artinya, berpegang teguhlah semuanya kepada tali Allah. Selanjutnya, mereka menerima kata-kata orang-orang yang menuduh saya dan tidak mengindahkan perintah Al-Quran ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika orang fasik membawakan kepadamu berita apapun, pastikan kebenaran berita tersebut. Mereka tidak memuliakan baiatnya kepadaku, padahal Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi suci sallallahu alaihi wasallam, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersumpah setia kepadamu benar-benar bersumpah setia kepada Allah. Orang-orang ini ingin menghancurkan umat Islam. Adapun pernyataan saya dari jabatan khilafat, jawaban saya adalah bahwa jika orang-orang ini mencabik-cabik daging saya dengan pisau, saya dapat menerima ini. Tapi saya tidak dapat mundur dari nizam khilafat ini. Saudara-saudara, melalui khilafat ini, sebagaimana sabda Zat Muslim Maud radhiyallahu anhu, bahwa kita memiliki seseorang yang memiliki simpati sejati untuk kita, yang benar-benar mencintai kita, yang menganggap rasa sakit dan penderitaan kita sebagai miliknya, dan yang selalu berdoa kepada Allah untuk kita semuanya. Itu semuanya ada dalam khilafat. Dalam surat ini juga dinyatakan bahwa seorang mukmin sejati yang soleh adalah mereka yang mematuhi khilafat tanpa syarat. Sekali lagi, mematuhi khilafat tanpa syarat, yang tidak pernah curiga, tidak berpikiran buruk, dan mensucikan diri sepenuhnya. Selain itu, surah ini menggambarkan orang-orang yang taat kepada khilafat sebagai orang-orang yang tinggal di rumah mereka sepenuhnya tenggelam dalam zikir ilahi, mengingat Allah Ta'ala. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana mereka bertasbih atau mensucikan namanya pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Betapa indahnya gambaran ini. Sesungguhnya melalui lembaga khilafat itulah zikir ilahi sejati dapat ditegakkan di dunia ini dan juga di rumah-rumah kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniai khilafat kepada kita. Inilah satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan sejati. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, jika kamu bersyukur,
pasti aku akan memberikan lebih banyak nikmat kepadamu. Tapi jika kamu ingkar, ketahuilah bahwa azabku sungguh berat. Saudara-saudaraku, pikiran kita seperti tanah yang subur. Ini menghasilkan apapun yang ditanam di dalamnya. Kita bebas menabur benih pilihan kita sendiri. Namun, marilah kita menabur benih kebenaran dalam menerangi dan mencerahkan pikiran dan akal kita dengan cahaya khilafat, cahaya dari samawi. Ini adalah cara kita untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nara takbir. Allahu Akbar.